Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara baik, saudara yang seiman. Semoga hari ini hari yang lebih baik dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan video ini kami ingin berbagi, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ya mau bercerita ya, ataupun mau ya ngobrol saja ya. Kita lebih mengambil kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah langsung Allah ciptakan. Ya, termasuk dari semut juga ya. Kenapa sih kita harus mengambil pelajaran dari semut? Mungkin sepintas kadang-kadang semut itu bisa menjadikan kita kesal gitu ya, bisa menjadikan kita merasa terganggu juga gitu ya, karena salah satu semut itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ada sebuah ini itu radar ya, sehingga apapun yang terdeteksi oleh ininya langsung gitu ya, langsung tahulah kondisi baik bahaya, kondisi apapun juga. Nah, justru ketika Allah menciptakan sebuah semut luar biasa, karena dari semut itu pelajaran yang kita ambil salah satunya lah, mereka itu kadang semut dengan bekerja keras di mana di masa yang sulit, di mana masa yang terganggu gitu, tapi semut itu terus bekerja gitu ya, walaupun dengan tantangan baik dari dinding gitu ya, tantangan yang sifatnya berbahaya buat mereka, buat makhluk tersebut ya. Nah, terkadang mereka itu semut agar kehidupannya tercukupi di masa yang lebih sulit gitu ya. Terkadang kalau dilihat itu ya, semut itu tidak kayaknya gitu ya, kadang tidak pernah mengeluh gitu ya. Karena kenapa ya, coba lihat saja kondisi apapun, kalau diganggu oleh kita, semut terus berjalan gitu. Walaupun kita diganggu, mereka terus mencari jalan supaya supaya keluar dari sebuah permasalahan tersebut ya. Nah, tidak ada salahnya juga kalau kita lagi bersantai melihat sepertinya seluk-beluk tentang semut itu. Tidak ada yang bersantai ria saat semut yang lain bekerja. Nah, dari situ saja kita ambil pelajaran. Ketika mereka itu semut itu berjalan gitu, mereka jarang ada yang diam gitu. Apalagi bawa makanan gitu ya, bawa hal-hal yang memang dibutuhkan untuk semut. Mereka terus berjuang walaupun kita diganggu, kalau bahasa Sundanya dihalang oleh tangan kita, mereka terus mencari jalan. Nah, dari pelajaran dari sana satu ya, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, pasti ada jalannya juga gitu ya, walaupun dia sulit gitu, pasti ada jalan keluarnya juga. Nah, semut itu mengutamakan daripada sosoknya. Mereka lebih keren juga ya, lebih keren tersendiri lah. Karena kenapa? Karena semut tidak mengharapkan pemberian mudah dan tidak marah kalau tidak ada. Nah, karena mereka sebenarnya terus berjuang gitu ya, terus berjuang walaupun ya terinjak juga gitu ya. Nah, apa sih pelajaran buat kita? Kenapa sih ada semut? Kenapa Allah menciptakan semut? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memang senantiasa menggunakan hati kita, hati nurani kita, menggunakan akal pikiran sehat kita, menggunakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pelajarannya. Allah tidak menciptakan suatu makhluk hanya sia-sia gitu. Berarti ketika semut juga Allah ciptakan itu bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Banyak kan? Manfaatnya luar biasa.
Mungkin terkadang kita banyak makanan sehingga semut itu mencium makanan tersebut banyak di rongrong gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Sehingga kita juga tahu makanan tersebut itu berserakan ataupun itu kegunaannya. Mungkin ada juga yang lain gitu ya. Kalau itu dari semut. Salah satunya semut yang Allah ciptakan itu pernah ketika terjadi pada masa Nabi Sulaiman ya. Mereka juga karena Allah lebihkan juga kepada Nabi Sulaiman. Bisa berkomunikasi dengan semut. Di ayat Al-Quran juga ada gitu ya. Sehingga kalau kita melihat tentang semut luar biasa banget, maka sayangilah hewan-hewan yang kita lihat ya. Karena kenapa? Karena Allah ciptakan semut tersebut tidak bersia-sia. Yuk mari kita belajar dari kebijakan dari semut. Karena semut bekerja keras di masa sulit agar hidup tercukupi di masa yang lebih sulit. Semut tidak pernah mengeluh. Tidak ada yang bersantai ria saat semut yang lain bekerja. Semut mengutamakan kerjasama daripada sosok bosi dan merasa lebih keren tersendiri ya. Semut tidak mengharapkan pemberian dan tidak marah kalau tidak ada yang memberinya. Nah, semut tidak pernah malas, betul kan? Tidak suka menunda-nunda, tidak menyalahkan orang lain atas kesulitan hidup dan patuh kepada fitrahnya yang tersendiri. Coba kalau seandainya manusia itu mengambil pelajaran dari semut, luar biasa. Karena di sini semut yang ke belakang akhir kata, semut tidak pernah malas. Tidak malas, mereka terus berjuang walaupun kondisi apapun juga. Semut tidak pernah menunda-nunda pekerjaan karena mereka terus berjalan, terus mencari jati diri sendiri juga ya tentang semut. Sehingga tidak pernah melanggar dengan fitrahnya semut. Kata semut, saya mah nggak mau makanan yang ini, tidak pernah mengeluh seperti itu gitu ya. Apa yang di depan matanya, kalau itu memang bisa dimakan atau itu sesuai dengan kebutuhan fitrahnya, maka semut itu tidak akan pernah marah, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Terkadang manusia keluar dari fitrahnya manusia. Seharusnya itu makanan yang tidak diperbolehkan, tetapi itu dimakan oleh manusia. Mungkin contohnya banyak juga ya. Nah, sahabat-sahabat budiman, marilah kita sebagai manusia yang penuh dengan kehormatan, yang penuh Allah lebihkan kepada diri sendiri. Marilah kita hidup dengan sepenuhnya dan lebih mengutamakan lebih mengutamakan fitrahnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, nah di sanalah ketika kelebihan yang Allah berikan itu manusia kalau sifatnya, terutama sifatnya, kalau sifatnya melebihi seperti hewan, nah itu disebut apa ya. Mudah-mudahan kita semua ataupun rekan-rekan teman-teman paham juga ya, memahami apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti apa. Kita bukan hanya sekedar cukup mengucapkan kalimat-kalimat saja, tapi kita wujudkan dengan aplikasi, kita wujudkan dengan sikap kita, kita wujudkan dengan pergerakan kita wujudkan dengan apa yang perintah Allah berikan. Karena kalau kita dari track jalan kita ataupun histori kita, kita lebih baik, insya Allah untuk kedepannya juga kita akan lebih baik. Nah, sahabat-sahabat semua yang budiman, mudah-mudahan podcast hanya sendiri saja ya. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa ada rekan-rekan teman-teman yang mau bergabung, silakan. Karena di sini kami ataupun di channel ini hanya bisa
hanya bisa memanfaatkan media ini untuk lebih kepada positif. Alasannya kenapa? Dasarnya kenapa? Alasannya media ini yang diciptakan oleh manusia, dan seterusnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ke manusia mah hanya sekedar sebatasnya saja, tetapi kepada yang menciptakan media ini kita harus lebih mengutamakannya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, aktifkan notifikasinya dan tombolnya di bawah, dipukul saja, boleh dipukul ya, diklik aja. Mudah-mudahan tidak ketinggalan update dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.